Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Dalam pertemuan hari ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bab 12, Allah Pembaharu Kehidupan. Bab 13, Karya Allah dalam Membaharui Kehidupan. Bab 14, Remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Mari kita simak pertanyaan berikut ini. Jelaskan bagaimana Allah membaharui manusia dan alam ciptaannya. Allah membaharui kehidupan melalui Roh Kudus. Kita bertumbuh menjadi orang beriman karena karya pembaharuannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa setelah Petrus berkhotbah, banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita semua adalah ciptaan baru. Pembaharuan itu merupakan pembaharuan total mencakup sifat dan karakter maupun kepercayaan kita kepada Allah. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hidup, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita hidup oleh roh, maka kita tak akan menuruti keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16. Sebagai ganti perbuatan daging, maka kita akan menghasilkan buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan dampak dari kepercayaan kepada Allah yang membaharui hidup manusia melalui Roh Kudus. Yang pertama, orang percaya yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupnya dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepercayaan ini melahirkan pengharapan bahwa orang percaya pasti memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat membaharui cara berpikir dan bertindak mereka yang percaya kepadanya. Yang tadinya lebih banyak mengacu kepada keinginan daging, menjadi mengacu pada keinginan Roh Kudus sebagaimana tercantum dalam buah roh. Dan yang ketiga, menjadi percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Pekerjaan itu tidak hanya membaharui, namun mentransformasi dan memulihkan semua hubungan yang telah rusak oleh dosa. Hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, alam, dan lingkungan hidup. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan arti percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus terkait pembaharuan hidup. Untuk menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah, manusia harus memasuki suatu hubungan yang baru dengan Allah, bertobat dan memiliki hidup yang baru. Melalui iman dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, orang percaya menerima karunia roh yang mengubah hidupnya menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Manusia baru tidak hidup menurut apa yang diinginkannya, melainkan menurut apa yang diinginkan Allah baginya. Manusia tidak berkuasa atas hidupnya karena Allah yang berkuasa atasnya. Yesus telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, karena itu tiap orang yang telah diselamatkan perlu menanggapi keselamatan melalui pertobatan dan hidup yang baru. Setiap hari manusia berhadapan dengan berbagai godaan dan tantangan.
Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, kita membutuhkan pertobatan dan pembaruan hidup. Mari kita simak pertanyaan berikut ini. Jelaskan apakah bukti bahwa alam juga dibaharui oleh Allah. Kehidupan alam tidak akan pernah berhenti, meskipun terjadi bencana di mana-mana. Misalnya gunung meletus, banjir, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Namun setelah berbagai peristiwa itu, kehidupan terus berlanjut. Hal ini membuktikan bahwa pemeliharaan dan pembaruan Allah lebih kuat dari kecenderungan manusia untuk merusak alam. Hal itu seharusnya menjadi pengharapan yang baru di tengah keprihatinan akan keselamatan alam yang semakin hari semakin memprihatinkan. Belajar mengenai pembaruan Allah bagi manusia dan alam memberikan pencerahan kepada kita untuk mengubah cara hidup kita, yaitu lebih peduli pada keselamatan dan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pertanyaan berikutnya. Jelaskan pengertian garam kehidupan dan terang kehidupan menurut Injil Matius pasal 5 ayat 13-15. Menjadi garam kehidupan berarti berperan sebagai orang yang turut mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang merusak dan merugikan diri sendiri dan sesama. Orang Kristen memberi makna baru kepada kehidupan manusia yang penuh ketegangan, tidak ada sukacita, permusuhan, fitnah, dan dengki. Dalam situasi seperti ini, orang Kristen bisa memberi warna ketenangan, sukacita, solidaritas, cinta kasih, dan damai sejahtera. Jadi sebagai garam dan terang dunia, kamu dapat menunjukkan kepada dunia di sekitarmu dengan menjadi berkat dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan yang memberikan dampak positif dimanapun kamu berada. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa indikator sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam semesta. Manusia yang mampu berperan sebagai pembaharu adalah seorang yang benar-benar telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Pembaharuan oleh Roh Kudus menyebabkan seseorang mampu memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima orang lain apa adanya dalam segala perbedaan yang ada. Berikut ciri-ciri seorang pembaharu. Demikianlah review kita hari ini. Selamat menempuh ujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua mulai dari awal pelajaran hingga kami telah selesai belajar pendidikan agama. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami ingat dan dapat kami pahami. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran lainnya. Kiranya Engkau sertai kami agar kami senantiasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.